Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyihil mab'uts bir rahmah wal istiqamah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الحسرة والندامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في عرصات القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسلامة. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذونه. رواه البخاري. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian ini tentunya kita panjatkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam pujian itu ada 4 jamaah sekalian. Yang kita pahami, pujian itu ada 4. Pujian Allah atas diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian Allah atas makhluknya. Pujian makhluk atas al-khaliqnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian makhluk kepada makhluk. Dalam hal ini ada bab yang kemudian akan kita bahas, di antaranya bab wali. Wali ini memiliki kelebihan yang kemudian Allah berikan yang kita sebut dengan karomah. Ada orang-orang yang kemudian memiliki karomah jamaah sekalian, yang mana karomah ini tidak seperti keahlian. Kalau dalam diri Nabi itu ada mukjizat, wali itu ada karomah. Ada ulama itu ma'unah. Nah, ini yang seringkali muncul kalau ulama menyampaikan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Walaupun sebenarnya ada yang mengalahkan karamah itu sendiri, yaitu apa? Istiqamah. Karena karamah ini muncul karena adanya istiqomah. Orang-orang hebat itu Pak, karena mereka itu konsisten, istiqomah. Tidak ada karomah yang muncul karena amalan-amalan yang dikerjakan jarang-jarang, kadang-kadang, atau suka-suka.
Jadi karomah itu muncul, Allah berikan kepada orang yang alim, yang istiqomah. Bukan hanya alim, terkadang orang biasa juga mendapatkan hal itu. Karena buktinya banyak, Pak. Banyak cerita-cerita nyata itu, kisah-kisah nyata itu, wali itu bahkan bukan muncul dari orang-orang yang alim saja. Pernah saya diceritakan oleh guru saya itu, adalah wali itu namanya wali kulhu, Pak. Amalannya itu istiqomah hanya kulhu aja, pokoknya ikhlas, tapi bisa jadi karomah, Pak. Tapi beliau kelebihannya di situ, tidak begitu alim dalam ilmu agama, tapi dia memiliki karomah. Karena sebab ayat surat yang dibaca istiqomah konsisten sepanjang hidupnya. Makanya kita nggak boleh macam-macam dengan orang yang sedang zikiran, orang yang aktif sholat jamaah, orang yang aktif ke majelis, orang yang aktif muter tasbih. Kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Nah ini hadis ini nanti akan sedikit menyinggung tentang hal itu jemaah sekalian. Tapi yang pertama ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di akhir hadis ini baru membahas tentang wali. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menurut beliau adalah ini sebagai firman Allah tapi nggak masuk dalam Al-Qur'an, berarti hadis kunci. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengadakan wali atau persaingan untuk Allah, maka dia sama saja mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Jangan pernah membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengandalkan sesuatu yang bukan Allah. Kalau minta tolong hanya sama Allah. Biar nanti Allah yang ngatur pertolongan itu melalui siapa. Nanti biar Allah yang ngatur itu. Kalau berharapnya sama makhluk, terlebih sama manusia, maka siap-siap kecewa. 99 dari 100 permintaan pengharapan kalau itu kepada manusia, maka 99 ya adalah kekecewaan hasilnya. Berapa kali kita dikecewakan oleh teman kita, berapa kali kita dikecewakan oleh keluarga kita, berapa kali dikecewakan oleh orang-orang yang bahkan dan lain sebagainya. Atau mungkin barangkali kita sendiri yang membuat mereka kecewa. Berapa kali teman datang silih berganti, datang dan pergi, karena datangnya dengan keikhlasan, pergi dengan keikhlasan, datang dengan keinginan, pergi dengan kekecewaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati. Kalau yang kemudian dia mengadakan wali selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, wali itu kan bahasanya penolong. Yang kemudian dia membuat penolong, mengadakan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin barangkali apa yang terjadi dalam diri kita ini tanpa kita sadari jamaah sekalian, kita menghadirkan sesuatu yang menurut kita ini bisa menolong kita atau membantu kita, tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Nah, orang yang mengadakan wali untuk menandingi Allah
atau kita minta tolong pada selain Allah, maka sama saja kita sedang mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad adzantuhu bil harbi, sama saja dia sedang mengajak perang. Wa ma tuqarribu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan siapapun orangnya yang mendekatkan diri kepada saya dengan sesuatu apapun itu, ahabbu ilayya. Nah, ini yang perlu kita lebih dalami lagi jemaah sekalian. Kalau sesuatu itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu secara menurut bahasa, dia akan juga menjadi wajib kalau itu digunakan untuk menghantarkan ke dalam perkara yang wajib. Wasilah namanya. Kalau kita pengen cinta, kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita bisa menggunakan hal-hal yang menyampaikan itu kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini oke, bahasanya gini. Ada yang sering kita singgung masalah apa? Kembali ke Al-Quran dan hadis. Kalau ada ustadz yang ngomong demikian, tolong ajarkan kami bagaimana cara kembalinya. Ajarkan kami cara kembalinya itu seperti apa. Metode untuk kembali ke Al-Quran dan hadis ini seperti apa. Kalau ternyata saya kenal sama bapak hafal satu hadis dan saya belajar sama bapak, akhirnya saya ngabdi, itu kan jadi perantara bapak saya menghafalkan satu hadis, satu ayat. Kalau dengan melihat bapak saya kemudian ingat sama Allah, berarti sunnah juga itu. Karena mencintai sesuatu menghantarkan kita kepada yang kita cinta. Kalau dengan bekerja kita bisa dekat dengan Allah, maka kerjaan itu menjadi yang dicintai oleh Allah. Ibadah itu. Kalau dengan istri, dengan anak kita semakin dekat dengan Allah, berarti anak-anak nilainya ibadah. Mencintai mereka nilainya ibadah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, bekerja untuk menafkahi mereka ibadah. Terus begitu. Maka dengan mendekatkan sesuatu, melakukan sesuatu dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, ini artinya sunnah, ibadah. Katakan ini bulan Maulid, jamaah sekalian. Kalau dengan peringatan Maulid itu kita bisa mencintai Rasulullah, maka peringatan Maulid ini menjadi sunnah, menjadi wasilah. Dan nilainya berarti ibadah. Kalau dengan sholawat itu kemudian kita muncul cinta kepada Rasulullah, maka sholawat itu nilainya ibadah. Dan kalau kemudian kita mengadakan acara-acara dalam rangka yang dengan niatan tadi, maka segala sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kepada Rasulullah, maka ini menjadi nilainya ibadah. Makanya kalau terkadang kita terlalu cepat menilai seseorang dan terlalu kita ini negatif thinking dengan seseorang, suudzonnya banyak. Wa ma yazalu 'abdi yutaqarrabu bihi ila ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan
tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku mencintainya. Ini dengan sunnah ya. Jadi dengan jamaah sekalian, ada orang sunnah nih, salat sunnah. Bisa jadi sholat sunnahnya itu yang paling Allah cintai, Pak. Atau kita sholat sunnah bisa jadi malah nilainya lebih daripada wajib dalam atau menurut Allah. Karena tadi ketika wajib, misalkan katakan gini ya, ini lagi bicara sunnah dan wajibnya. Ketika wajib kita kurang khusyuk, karena misalkan tidak concern dengan sholatnya, kepikiran sesuatu, dan kurang nyamannya bacaan imamnya misalkan, muadzinnya misalkan, atau tempatnya misalkan, maka ternyata ketika sholat sunnah ini bisa lebih khusyuk, lebih ikhlas, bisa jadi nilainya lebih. Makanya tidak boleh meremehkan cuman sunnah, hanya sunnah. Bisa jadi sunnah itu yang justru sampai kepada Allah ketimbang sholat wajibnya, puasa wajibnya, hal-hal yang wajibnya. Ternyata sunnahnya lebih mengenal. Jadi dalam hal ini, jangankan yang wajibnya, jangankan yang sunnahnya, jangan pernah meremehkan amalan siapapun dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kalau itu adalah bagian dari ibadah. Ada orang sholawatan begini misalkan, bisa jadi sholawatnya itulah yang sedang menghantarkan dia pada cintanya pada Rasulullah. Karena ada kan yang, mohon maaf, ada orang yang kelihatan sholawat selama tidak melanggar syariat ya, selama nggak sambil joget-jogetan gitu. Ini kalau udah kelihatannya begitu baru. Ada orang yang ketika diajak sholawatan, Pak, itu dia kayak orang, mohon maaf bahasanya, pernah saya menjumpai hal itu, kayak orang kesurupan, kayak bahasa kita ya. Tapi selama dia tidak melanggar, artinya dia masih dalam konteksnya, masih dalam sisi kepantasan ya, nggak masalah. Orang itu kalau sudah diberikan cinta, kalau sudah diberikan cinta oleh Allah, itu bisa jadi orang itu gila dalam pandangan manusia. Dulu kan ketika ada seseorang yang kemudian minta sama Allah untuk diberikan cintanya, cuman satu, itu aja apa namanya, satu percikan saja, gila orang itu. Tapi ini juga kemudian ya juga nggak boleh juga kalau kemudian kita mengkultuskan orang-orang yang begitu, misalkan disebut dengan wali, ini dengan ini, harus dicek dulu. Ini memang wali beneran atau gila beneran, karena bedanya tipis. Kan sekarang kan banyak nih orang-orang yang kemudian di apa namanya, dianggap sebagai wali dengan kelakuan yang nyeleneh. Oke, wali itu segila-gilanya dia tidak akan meninggalkan syariat. Gitu. Segila-gilanya wali itu dia tidak akan meninggalkan syariat. Kalau dia sudah meninggalkan syariat terus lagu-lagunya kayak gila, dianggap wali, kemudian disanjung-sanjung, dia apa, berarti batal. Karena takarannya masih senaik levelnya apapun orang, sampai pada tingkat manapun, syariatnya tidak pernah ditinggal. Nabi begitu kan, kurang apa Nabi, udah sampai beliau itu levelnya bukan lagi pada syariat hakikat maupun ma'rifatnya, beliau langsung bertemu dengan Allah, langsung dialog. Nah ini jemaah sekalian, wa ma yazalu abdi yaqrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Ini tidak boleh meremehkan hal-hal yang sunnah, sekecil apapun. Amalan kita, amalan seseorang jangan pernah diremehkan. Bisa
bisa jadi sunnah yang sedang dia lakukan itu yang justru sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bisa jadi menerima amalan yang bahkan sedang kita lakukan belum selesai sudah Allah terima. Kalau sudah dekat kan begitu. Orang nggak nilai dia siapa, kita kan udah tahu nih seseorang, anak siapa. Oh ya, bagus, udah selesai. Allah bisa jadi begitu, Pak. Kalau kita udah tahu, oh, anaknya si anu ya, bapaknya baik. Ngeliat bapaknya doang nih, anaknya udah terima aja. Ngeliatnya bapaknya. Jadi bisa jadi Allah ketika kita puasa sunnah, kita zikiran, kita sholat dan lain sebagainya, belum selesainya saja sudah Allah terima. Karena saking sudah cintanya Allah pada kita. Terus kalau sudah Allah demikian dekatnya dengan kita, kita dekatnya demikian dengan Allah, nih jamaah sekalian. Faida ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika saya sudah mencintai dia, mencintai seseorang, mencintai seorang hamba, maka kuntu sami'ahu, saya adalah telinganya sebagai pendengarnya. Maksudnya gimana? Bisa jadi orang itu memiliki, diberikan kelebihan oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang tidak didengarkan oleh orang pada umumnya, atau berita-berita apapun di luar akan sampai kepada dia. Ini kalau mau udah suka, Pak. Kalau bahasa kitanya begitu, Pak. Ketika saya sudah mencintai seseorang, maka saya adalah sebagai pendengarnya. Makanya Nabi Rasulullah pernah dengarkan, kalau ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah, nanti akan disampaikan siapa yang bersolawat, si fulan berapa kali solawatnya, sampaikan kepada Nabi. Itu diantaranya. Contohnya, ketika Nabi di malam hijrah, tahun 1 hijrah itu tanggal 29 Safar, yang orang-orang dari kafir Quraisy yang berkumpul kemudian mengadakan makar, yang kemudian ada 3 poin dalam rapat itu, kemudian yang disetujui adalah usulan musyawarah itu, dalam musyawarah itu usulan daripada Amr bin Hisham membunuh Rasulullah. Kok bisa Rasulullah tahu? Ya karena beliau wali, beliau nabi. Maka ada informannya yang mengabarkan bahwa Rasulullah, wahai Muhammad, ini loh ada rapat malam ini sedang diadakan rapat, seperti live itu, Pak. Kita bisa nonton televisi, tayangan live itu begitu. Jadi zaman dulu, Pak, sudah lebih canggih daripada zaman sekarang. Virtual. Kita bisa menyaksikan pertandingan langsung yang sedang diadakan, tulisannya live itu kan langsung, siaran langsung. Rasulullah digambarkan demikian oleh malaikat Jibril. Tuh, sedang ada rapat. Abu Jahal dan kawan-kawan sedang mengadakan rapat untuk menghentikan dakwah Islam ini, yang akhirnya dikerucutkan bahwa dia akan membunuh Muhammad dengan mengutus jagoan-jagoan tukang jagal di kabilah masing-masing, yang nantinya dietnya, dendanya akan ditanggung oleh masing-masing kabilah. Oh, demikian. Terus langkah kita bagaimana? Nyawa sudah depan mata. Maka Jibril menyampaikan skenarionya, strateginya untuk lolos dari pembunuhan itu. Jamaah sekalian, Rasulullah itu kan Nabi, Rasul, yang padahal Pak, kalau beliau bilang, ya Allah,
Tolong dong musnahin mereka di bahasanya, biar dakwah ini lurus, muncul mulus tanpa gangguan. Bisa nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Tapi wali itu gak demikian Pak. Nabi itu, Rasul itu gak demikian memanfaatkan kedekatannya dengan Allah, dengan malaikat Jibril untuk diringankan. Beliau yang diminta bukan ditiadakan masalah, tapi dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Yang beliau minta bukan ditiadakannya masalah, tapi minta dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam masalah, ujian, cobaan, dan diberikan jalan keluarnya, bukan dihilangkan masalahnya. Itu hebatnya beliau, hebatnya wali-wali dan orang-orang pintar itu. Artinya mau ada masalah gimana pun, ayo aja. Nggak pernah dia kabur, nggak pernah pergi. Kita ada masalah, ya hadapin gitu kan, mau sebesar apapun. Karena yang kita minta bukan ditiadakannya masalah, tapi dikuatkan dalam menghadapi masalah ini dan dimudahkan dalam mencari solusinya. Itu wali. Nah, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya adalah telinganya sebagai alat pendengarnya. Hebat kan? Kalau Allah sudah memposisikan sebagai langsung, turun langsung, maka ada Pak orang yang kemudian kita lukai, ini pendengarannya tajam, feelingnya tajam, prasangkanya tajam. Ini dari ketajaman pendengarannya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan saya menjadi alat sebagai penglihatannya. Pandangannya tajam Pak. Maka ada orang tuh yang instingnya tajamnya luar biasa, karena Allah langsung yang turun. Penglihatannya nggak meleset ya. Pernah dengar kan? Jadi contohnya lagi-lagi Rasulullah, karena memang beliau figurnya. Rasulullah itu, jangankan Rasulullah, ada nabi lain satu, Nabi Isa. Pernah dengar nggak Pak? Nabi Isa itu bisa melihat sesuatu yang kita sembunyikan bahkan di lemari-lemari rumah kita. Pernah dengar nggak Pak? Iya. Nabi Isa itu bisa tahu apa yang kita simpan di rumah-rumah kita. Kita punya harta berapa, punya simpanan apa saja. Itu kenapa? Karena Allah sebagai basornya menajamkan mata hatinya, menajamkan pandangannya. Tajam hatinya, tajam pandangannya. Mata batinnya tajam, mata lahirnya tajam. Sehingga sesuatu yang tidak tampak kelihatan. Dan ini bahkan bisa didapatkan dengan oleh amalan-amalan sunnah sekalipun. Kan tadi Allah sampaikan, siapapun yang mendekatkan diri kepada saya melalui sunnah-sunnah yang saya suka dengannya, saya sebagai pendengarannya, saya sebagai penglihatannya. Wali di sini. Wa yadahul lati yabtishu biha. Kita nggak usah repot-repot mukul orang, karena Allah sebagai tangan. Maka di sini juga kita hati-hati dengan seseorang yang bisa jadi dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir dia terucap, manjur ucapannya, kena dengan kita. Karena
yang bertindak langsung Allah. Allah bertindak sebagai tangannya yang orang itu belum terucap, baru terdetik pengen mabuk rasanya misalkan gitu. Ada ternyata yang mabuk dia Pak. Kejadian itu. Kita baru pengen nabuk orang jahat tuh misalnya. Ada yang nabuk dia beneran Pak. Karena bahasanya Allah sebagai tangannya, bisa jadi Allah ini melakukan itu dengan caranya. Ini orang yang dikatakan Allah. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan saya sebagai kakinya yang biasa digunakan untuk berjalan. Pernah dengar jamaah sekalian, ada yang pernah kita mungkin barangkali yang namanya sapu jagat. Ada doanya kan, doa sapu jagat itu. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Disapu semuanya, dunianya dia minta, akhirat dia minta. Ada lipat bumi. Nah ini lipat bumi itu berjalan secepat kilat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nanti makanya ada di Shiratal Mustaqim itu ada orang yang begitu. Orang yang ketika meniti jembatan Shiratal Mustaqim itu ada secepat kilat. Di bumi ada orang yang wali itu di momen waktu yang sama dia bisa ketemu dengan orang berbeda. Bukan seperti amumba membelah giring kan, tapi ya itu tadi di momen yang sama dia bisa di dua lokasi berbeda. Ya hitungan detik lah, katakan hari ini kita melihat Bapak, nggak taunya tapi itu kan kalau Allah sudah kehendaki Pak. Buktinya pernah ada kok kisah nyata orang yang mau pergi haji, ternyata haji atau umrah gitu ya, ternyata uang yang mau digunakan untuk berangkat ini dilalah, qadarullah ya, bahasa yang dilalah itu qadarullah, orang Jawa nyebutnya dilalah. Ada tetangganya yang lebih membutuhkan hal itu dalam kondisi darurat, diurungkanlah berangkat itu. Kalau zaman dulu kan nggak pakai ini ya, dulu akhirnya ditundalah keberangkatannya karena digunakanlah ongkosnya itu untuk membantu orang itu. Ternyata di satu kloternya, satu jamaahnya, satu travelnya ada yang melihat orang tersebut di sana melakukan ibadah selayaknya orang haji dan umroh. Orangnya nggak berangkat, terus siapa? Kan bisa jadi juga mungkin fisiknya Indonesia, tapi ruhnya Allah bawa ke sana karena memiliki jiwa, memiliki ruh yang peduli dengan orang-orang sekitar. Kalau orang kaya selalu captionnya kangen Mekah, kangen Madinah, pengen bolak-balik. Udah berapa kali bolak-balik masih kangen, masih cinta. Iya kan? Kangen rasanya pengen kesana lagi, rindu pengen berangkat lagi. Kangen enggak dengan orang-orang sekitar yang sangat membutuhkan? Kan ada hakum maklum lisail wal mahrum. Banyak di sekitar kita orang yang butuh tapi tidak menunjukkan kesusahannya, tidak menunjukkan kebutuhannya. Ini yang luput dari pantauan kita. Orang lihatnya dia hidup, ya udah berarti dia hidup, masih ada tempat tinggal, masih ada keluarga, pikirnya udah cukup dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu isi dapurnya, isi pikirannya orang. Inilah yang kadang demikian jemaah sekalian. Nah, Allah ini mengatakan demikian. Kalau saya sudah cinta dengan seseorang, bahkan dengan sunnah-sunnah yang dia lakukan,
Saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi kakinya. Itu mungkin bahasanya ketika kita butuh, ini bahasa ekonominya atau bahasa mungkin jasad kita ya. Kalau kita nggak punya apa-apa, terbersih misalnya pengen umroh, kan harus butuh kaki, ongkos untuk jalan. Ternyata ada yang membawa ke sana. Kita pengen silaturahim kemana? Ternyata mau sampaikan itu. Kita pengen mengambil sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu yang menurut hitung-hitungan logika matematisnya nggak sampai, ternyata Allah sampaikan itu karena Allah mengatakan diri ini sebagai tangannya, sebagai kakinya. Gampang bagi Allah itu. Pengen apa? Mau kemana? Wa in sa'alani a'taituhu, dan kalau dia minta sesuatu apapun akan aku berikan. Ini kalau terucap sampai ya Allah saya pengen ini. Kalau dia kekasih Pak, ini wali kekasih. Kalau sampai terucap ya Allah saya pengen ini, saya pengen begini, dimudahkan urusannya oleh Allah, digampangkan. Karena kita seringkali mendapatkan sesuatu yang bahkan kita sendiri menurut kita adalah nggak mampu, tapi kok bisa gitu kan? Saya pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, pengen macam-macam. Kok bisa? Sampai sekarang kok bisa? Lah ini bahasa panjang tangan dari Allah itu begitu. Bahasa panjang kakinya demikian. Bahasa panjang telinganya demikian. Siapa yang nyangka kalau kita bakal tinggal di sini, memiliki tempat tinggal, memiliki keluarga, istri yang bahkan sama sekali tidak kita kenal dari mana asal usulnya, awalnya nggak kenal kan? Kok tiba-tiba Allah berikan untuk kita menjadi istri kita, melayani kita dengan sepenuh hati, hidup sampai sehidup semati. Yang kita sendiri awalnya nggak kenal siapa dia, lahir dari mana dan sebagainya. Nih, ya mas sekalian, kalau sampai terucap wala in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepadaku akan aku berikan apa permintaannya. Ya, sedangkan wali itu biasanya mintanya nggak macam-macam. Mintanya itu tadi, fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Cuma yang diminta adalah kebaikan aja. Lah kebaikan kan macam-macam. Kalau rumah itu baik diberikan, berarti diminta. Kalau nggak baik, berarti mau ambil. Kan itu sudah mencakup seluruhnya. Makanya bahasanya adalah sapu jagat. Doa sapu jagat itu kan begitu, disapu semuanya, jagat alam semesta ini disapu. Kalau anak itu baik, ya itu bagian dari permintaannya. Istri itu baik, bagian dari permintaannya. Tempat tinggal, kendaraan, teman, majelis dan lain sebagainya, ini bagian dari jawaban dari doa-doa kita, apa yang kita minta selama ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Yang terakhir, wa ista'adza bila a'idzunahu, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka akan saya lindungi, saya tolong. Kita selama ini terkadang kelupaan Pak. Kita minta enak, tapi lupa minta dijauhkan dari hal-hal yang gak enak. Kan tadi yang kita minta kan, kita minta dunianya, minta baik, minta kebaikan juga di akhirat. Yang diminta, ini bab minta kebaikan. Tapi terkadang kita lupa untuk dihindarkan dari hal-hal yang buruk, karena kita baru minta yang baik.
Padahal ada dua, ada kebaikan, ada keburukan. Kita lupa agar supaya dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Maka Allah sampaikan, kalau dia minta perlindungan dariku, maka akan saya lindungi, akan saya tolong. Jadi sampai dengan hari ini kita sehat, kita hidup, mungkin bisa jadi jawaban dari doa kita yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi min dzalika, dan sebagainya. Kan itu. Kita melihat hal yang tidak baik, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang kita mintakan. Jadi sampai hari ini kita nggak punya penyakit berat, bisa jadi itu bagian dari fid dunya hasanah atau ta'awud, perlindungan yang sering kita panjatkan kepada ya Allah, lindungi ya Allah. Nah, ini jemaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bagaimana Allah ini nggak sungkan-sungkan Pak, ketika sudah cinta, sudah klop dengan hambanya, maka nggak tanggung-tanggung seluruh kehidupannya Allah melibatkan diri di situ. Sehingga kalau orang ini sudah menjadi wali, dalam arti orang ini sudah dicintai oleh Allah, wali kan kekasih, sudah menjadi kekasih Allah, maka siapapun orangnya yang namanya untuk kekasih, apapun akan dilakukannya, gitu kan bahasanya, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian, agar supaya kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun, dengan apapun, dengan ibadah sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan amalan apapun. Bisa jadi, sekali lagi, amalan yang dilakukan oleh kita, oleh teman kita, oleh keluarga kita, oleh orang lain, itu amalan yang paling Allah cintai dalam sepanjang hidup kita. Sehingga kalau sudah Allah cinta, orang tersebut dijadikan sebagai kekasihnya Allah. Kalau sudah jadi kekasih, maka yang bertindak langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai melukai orang tersebut, menyakiti, maka langsung Allah yang bertindak. Na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian, ini jemaah sekalian, tema pagi hari ini berkaitan dengan istiqomah, dan yang kemudian membuahkan karomah. Karomah ini ciri khusus keajaiban yang didapatkan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih maaf, kita tutup doa kita majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah wa ridho'illahi minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.